Deposit kejujuran. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengatakan, ketika kita menjadi orang yang efektif, maka kita harus bisa memenangkan secara pribadi dan memenangkan secara publik. Bagaimana caranya memenangkan diri kita sendiri secara efektif? Satu di antaranya adalah memperbesar RBP kita, rekening bank pribadi kita. Dengan cara seperti apa? Kita menabung dengan menambahkan deposit kita dengan deposit positif. Ada dikisahkan sebuah cerita kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kerajaan yang besar dengan seorang raja yang bijak yang memimpin rakyatnya. Semakin tahun raja semakin menua. Tetapi sangat disayangkan, tidak ada putra mahkota yang bisa menggantikan kedudukan sang raja tersebut. Akhirnya dia bercerita pada istrinya, bagaimana permaisuriku, kita tidak memiliki seorang putra mahkota. Istrinya mengatakan, tidak usah bersedih Baginda Raja. Toh rakyat kita semua adalah anak-anak kita. Bagaimana kalau kita membuat sayembara untuk mengangkat putra mahkota tapi dari rakyat kita? Akhirnya sang raja setuju. Karena raja itu raja yang bijaksana, maka dia mengumumkan kepada seluruh rakyatnya di negeri itu. Diumumkannya bahwasanya raja mencari seorang putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukannya. Sayembara digelar, berlomba-lomba, banyak pemuda-pemuda dari segala penjuru, bukan cuma dari desa itu, untuk berlomba dalam sayembara tersebut menjadi calon putra mahkota. Tahap demi tahap, hari demi hari, sayembara itu terus dilewati. Sampai akhirnya pada titik terakhir, tinggal 3 orang pemuda yang luar biasa, yang tampan, yang gagah perkasa. Lalu sang Baginda Raja bersama permaisuri memanggil 3 pemuda tadi. Wahai 3 pemuda, calon putraku, tahap terakhir akan Anda lalui. Semuanya sudah bagus berjalan dengan baik. Karena ada 3, saya akan cuma ambil 1 putra mahkota. Oleh karena itu, inilah tugas terakhir buat kalian bertiga. Baginda Raja memberikan bibit tanaman kepada 3 pemuda tadi. Benih tanaman pada 3 pemuda tadi. Anda pulang ke rumah, tanamlah benih ini, lalu siangi, lalu rawat dengan baik. Dan 1 minggu ke depan, kalian harus balik ke sini melaporkan hasil daripada penanaman benih tadi. Pulanglah 3 anak muda yang luar biasa tadi. 1 minggu berlalu, akhirnya kembalilah 3 pemuda tadi. 2 anak muda tadi mengatakan, Sang Baginda Raja, lihatlah, saya sudah merawat, saya sudah menumbuhkan, saya sudah menyirami, akhirnya tumbuh tunas dari bibit yang tadi. 2 pemuda tadi menjawab dengan hal yang sama dan menunjukkan bahwasanya bibit tadi sudah mulai tumbuh tunas. Lalu sang Baginda Raja bertanya pada 1 pemuda yang terakhir, bagaimana dengan kamu? Si pemuda tadi mengatakan, maaf Sang Baginda, saya sudah menyirami, saya sudah memberikan sinar, saya sudah memberikan pupuk, namun biji tadi tetap tidak berkembang. Maafkan saya Baginda, Baginda boleh hukum saya. Apa yang dilakukan oleh sang Baginda Raja dengan permaisurinya? Dia mengangkat anak muda yang ketiga tadi dan mengatakan, anakku, engkaulah pewaris tahta kerajaan ini. Perlu kalian ketahui, bibit yang saya serahkan pada kalian bertiga adalah bibit tanaman yang sudah saya masak. Artinya, kalau sudah dimasak, mustahil akan tumbuh benih tersebut. 2 pemuda tadi melakukan kebohongan dengan memberikan tunas-tunas entah dari mana. Tetapi sang pemuda yang jujur tadi
mengatakan dengan sejujurnya kalau memang tidak tumbuh tunas. Dari cerita ini kita bisa mengetahui betapa kejujuran sangat amat penting. Betapa kejujuran menjadi faktor utama bagi seorang pemimpin yang efektif. Mari bersama-sama kita tanam kejujuran. Mari kita bersama-sama tanam banyak hal yang positif untuk memperbesar rekening bank pribadi kita. Tunjukkan deposit Anda, deposit yang positif.